Selamat datang di Samdev IT. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah bahasa pemrograman, yaitu C#. Jadi C# ini, mungkin beberapa teman-teman masih salah untuk membacanya ya. Jadi tulisannya itu tulisan si pagar dan ini dibaca si sub. Jadi bukan si sub merek TV atau kulkas ya. Nah, jadi ada juga teman saya yang mengatakan ini bahasa pemrograman si crash ya. Mungkin karena ini seperti kunci gitar, pagar ini kan kalau di kunci gitar itu dibaca crash ya. Jadi dia menyebutnya si crash ya. Padahal yang benar itu si sub. Jadi mengapa saya menjelaskan tentang ini? Karena kebetulan saat ini saya sedang membuild dengan tim saya sebuah aplikasi Android, aplikasi game untuk sebuah TK untuk metode pembelajaran online ya. Nah, jadi C# ini bahasa yang populer ya, bahasa C. Siapa sih yang nggak tahu bahasa C? Jadi bahasa ini sering digunakan oleh programmer profesional ya. Programmer profesional ini maksudnya mereka-mereka yang bergelut atau bekerja di perusahaan. Jadi mungkin yang kedua ini yang menambah wawasan ya, menambah wawasan mengenai C# itu sendiri. Dan kemudian untuk kalian yang belajar sejarah C# ya. Kalian bisa skip bagian ini. Bagi kalian yang langsung ingin ke perkenalan dari codingnya. Cibagar dibaca C# ya. Merupakan sebuah bahasa pemrograman yang berorientasi objek yang dikembangkan oleh Microsoft ya. Sehingga bagian dari inisiatif kerangka NetFramework, bahasa pemrograman ini dibuat berbasis dengan jadi bahasa basisnya itu C++ ya, yang telah dipengaruhi oleh aspek ataupun fitur bahasa yang terdapat dalam pemrograman lainnya, seperti Java, Delphi, Visual Basic ya. Oke, jadi kalian bisa baca di Wikipedia untuk lebih lengkapnya. Ini ada sejarah juga bahasa Microsoft Visual J++ ya. Kalian bisa cek di Google. Ini saya sumbernya di Wikipedia. Jadi untuk gambarannya saja, karena ini baru video pertama tentang C#, saya mungkin akan menunjukkan sedikit bagaimana sih coding C# itu yang saya implementasikan di aplikasi Android yang saya build. Di sini saya menggunakan Unity ya. Untuk Android Studio juga bisa, tapi kebetulan di sini saya menggunakan Unity. Untuk cara penginstalan Unity dan aktivasinya sudah saya buatkan videonya. Kalian tinggal cek saja di playlist. Baik, mungkin merecord sambil membuka Unity sangat menghabiskan energi ya bagi laptop saya, karena laptop saya ini kentang ya. Oke. Sebentar, saya akan menunjukkan intro gamenya terlebih dahulu. Oke, jadi di sini saya bersama tim saya membuat sebuah aplikasi Android, aplikasi game, class child, game edukasi untuk TK ya. Di game ini berisi pembelajaran tentang sesuai dengan kurikulum yang sedang dijalankan TK saat ini. Oke, baik. Jadi saya di sini mungkin akan menunjukkan sedikit script dari C#. Nah, di sini sudah saya kategorikan ya. Script C#-nya berdasarkan fungsinya. Di sini ada folder btn back ya. Jadi untuk folder ini dikhususkan untuk script
untuk kembali, kemudian selanjutnya ada script sub di bagian in-game, di bagian log level, kemudian ada luaran, kemudian multiplier, pop-up, settingan, score, dan script untuk menjalankan audio sistemnya. Kita mulai dari yang paling atas, di PTN back ini. Oke, videonya saya pause dulu karena ada suara motor ya. Oke, lanjut. Kemudian di BTN back ini yang pertama BTN back ruang bermain ya. BTN back ruang bermain ini bisa kita buka. Oke, kebetulan Unity ini satu paket dengan Microsoft Visual Studio ya. Oke, ini dia dari script sysubnya yang 1 sampai 4 ini, line 1 sampai 4 ini merupakan library dari sysub, di mana di sini saya menambahkan Unity Engine Scene Management ya. Tentu saja ini untuk mengolah scene yang terdapat di Unity yang saya gunakan. Oke, jadi scene management ini saya gunakan itu untuk mengolah scene ya tentunya. Public class, btn ruang bermain, kemudian public void kembali ke ruang bermain. Jadi saya buat variabel button back to ruang bermain. Kemudian saya beri nama di public void-nya kembali ke ruang bermain tentunya ya. Kemudian scene manager load scene, kemudian parameternya ruang bermain. Ruang bermain ini nama dari scene ruang bermain. Jadi kalian gak usah bingung karena saya akan menunjukkan scene-nya ya. Jadi apa sih yang dimaksud scene di Unity itu? Oke, baik. Aplikasinya berat sekali ya. Scene. Oke, jadi scene itu yang dimaksud saya tadi, scene ini merupakan apa ya? Sebuah halaman untuk kita bisa menginputkan beberapa komponen-komponen yang kita butuhkan dalam pembuatan game ini ya. Jadi katakanlah sebuah halaman kosong sebelum kita sebelum kita menaruh konten-konten yang akan kita gunakan. Jadi seperti itu. Nah, biasanya di dalam scene itu ada main kamera, canvas, dan event system. Nanti kita membahas itu lebih lanjut di video selanjutnya. Oke, balik lagi. Jadi, scene ruang bermain ini itu digunakan untuk menuju ke scene ruang bermain ya. Nah, ini. Nah, biasanya itu digunakannya script ini jika kita sudah menekan scene tebak gambar ya. Jadi kita sudah bermain tebak gambar, maka nanti di tebak gambarnya, sekalian saya tunjukkan saja. Oke, di tebak gambarnya saat kita menjawab, maka akan muncul sebuah pop-up ya. Ini harusnya di run sih, cuman saya takut saja barangkali not responding, karena ini juga sudah berat ya. Jadi nanti akan muncul sebuah pop-up ya, kotak seperti ini. Jika kalian salah ataupun benar, maka ada 3 button. 3 buttonnya itu kembali, kemudian mungkin reload, kemudian selanjutnya atau next level. Nah, di button yang kembali yang pertama ini, dia menggunakan script ini ya. Jadi saat kita sudah di ruang permainan seperti ini, kita ingin kembali ke ruang bermain. Jadi dia akan ngeback ke halaman ini ya. Jadi kita bisa memilih opsi game yang lain. Jadi mungkin gambarannya seperti itu. Barangkali bahasa saya untuk menyampaikan susah diterima, mohon maaf ya. Intinya seperti itulah konsepnya. Mungkin di sini juga ada script in-game ya. Nah, ini script untuk merandomkan sebuah scene ya. Jadi kan level 1 itu ada beberapa ini ya, beberapa soal ya. Nomor scene 1 itu disediakan
mungkin 3 soal dengan level yang sama seperti itu. Jadi di sini random range-nya 30 sampai 33. Kalian tidak usah bingung ya. 30 sampai dengan 33 ya. Nah, jadi 30 itu merupakan scene hitung 2.1, kemudian sampai dengan hitung 3.1 ya. Dimana nanti script ini akan merandom membuka scene-nya itu secara acak dari range 30 hingga 33 ini ya. Oke. Kebetulan saya juga ingin menunjukkan supaya kalian lebih jelas lagi. Nah, jadi scene yang saya buka di sini 30 ya. Hitung 2.1 ya. 2.1 kita buka scene-nya. Nah, jadi ini akan muncul sebuah soal berapakah jumlah kucing di bawah ini ya. Kemudian dia akan merandom hingga nih, berapakah jumlah anjing di bawah ini. Jadi seperti itu fungsinya dari script ini. Ini hanya gambaran saja, tidak usah dipikirkan secara mendalam ya. Oke, selanjutnya mungkin ada script create class. Ini juga menggunakan C#. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Bisa tidak sih menggunakan bahasa lain di dalam Unity? Tentu bisa ya. Tentu bisa. Di sini juga ada JSON. JSON-nya itu untuk API di halaman register dan login. Oke, ini juga API-nya menggunakan JSON. Jadi untuk gambaran C itu digunakan untuk apa saja? Mungkin desktop dan web juga ya. Tapi di sini saya lebih terfokus pada Unity, pada pembuatan aplikasi Android ya. Karena di sini juga saya akan membuat video kedepannya itu mengenai aplikasi software Unity ya. Baik, kita berjumpa pada video berikutnya.